biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam pembahasan bab muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan ketentuan hukum-hukum waris di dalam syariat Islam, dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di pagi ini berkaitan dengan hukum-hukum waris. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 021 823 6543. Pertanyaan via chat dan chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat pada bab waris, yaitu bila ada seseorang wafat seperti apa pembagian hartanya. Setelah sebelumnya kita menjelaskan faraid, ketentuan-ketentuan hak masing-masing ahli waris, mulai dari anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari. Kemudian apakah semua mereka mendapatkan? Sekarang kita masuk ke dalam bab al-hajab, yaitu menghalangi. Siapa menghalangi siapa? Ya. Dan kalau dalam pembagian sebelumnya ada yang dapat setengah, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Apakah semua mereka dapat? Jawabannya tidak. Ada yang gugur bila ada ini dan itu, dinamakan ini keberadaan orang-orang yang terdekat biasanya menggugurkan selainnya. Tapi dalam kondisi semuanya ada, maka yang berhak hanya lingkaran terdekat. Suami atau istri, ayah atau ibu, kemudian anak laki, anak perempuan. Ya. Hanya ini yang dapat. Yang lain tidak. Tetapi yang lain itu akan dapat bila penghalangnya umpamanya ayah dan anak laki-laki tidak ada. Ya, itu akan bisa jadi kakek dapat, atau bisa jadi turun ke cucu dari anak laki-laki dan seterusnya. Maka di sini pentingnya bab al-hajab ini, bab halang menghalangi, sehingga bisa kita nyatakan harta dibagi sekian untuk si fulan, untuk ahli waris ini, dan seterusnya. Bila tidak kita mengerti dengan baik bab al-hajab ini, maka ayat-ayat waris sebelumnya yang sudah kita baca dan kita jelaskan pembagian itu akan susah kita mengeksekusinya. Allah barik fiik. Tafadhal Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala babul hajab.
Yasqutu waladul abawain, saudara sekandung gugur, ay al-ikhwah al-asyiqa wal akhwatu syaqiqat, yaitu saudara laki-laki sekandung dan saudari perempuan sekandung. Bithalathatin, yaitu dengan sebab 3 hal. Bil ibni wa ibnihi wal ab, yaitu dengan adanya anak laki-laki, anak dari anak laki-laki, dan ayah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imrun halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, yaitu saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. An-Nisa 176. Faqtadat al-ayatu annahum la yarithuna ma'al walad ma'al walid wal walad. Maka konsekuensi daripada ayat ini atau mengandung makna bahwa mereka tidak mewarisi apabila bersama ayah dan anak. Li'annal kalalah fi qaulihil jumhur, karena kalalah secara pandangan jumhur adalah man la walid lahu walad wala walad, yaitu mereka yang mayit yang tidak ada ayah dan tidak ada anak laki-laki, anak laki-laki. Nah, anak laki-laki. Wa hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an. Dan para ahli ilmu mengatakan hal ini menjadi ijma', wa hadal hukmu mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Dan hukum ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. Nah, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya waladul abawain, saudara sekandung, saudari sekandung, berarti yang seayah juga, yang seibu juga. Mereka gugur kalau mayat ada anak laki-laki saja. Mereka nggak dapat. Saudara sekandung, saudari sekandung, seayah atau seibu saja. Mereka nggak dapat sama sekali. Ya. Begitu juga anak laki-laki, level anak laki-laki sudah wafat. Yang ada cucu laki-laki dari garis anak laki-laki. Ini juga menyebabkan saudara, saudari sekandung, seayah, seibu saja, mereka menjadi tidak dapat. Ya. Kemudian ayah. Keberadaan ayah menyebabkan terhalanginya saudara, saudari untuk mendapatkan hak waris. Apa dasarnya? Firman Allah, "Istaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah." Allah mengatakan, mereka bertanya kepada Muhammad tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepada kalian dalam kalalah. Apa itu dalam kalalah? Maka bila seseorang wafat, dia tidak punya anak, kata Allah, dan dia punya saudari, maka untuk saudarinya setengah. Dan kalalah, ijma' para ulama bahwa maksudnya adalah orang yang tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki. Ayahnya sudah wafat, dia tidak punya anak laki-laki, maka kasus ini dinamakan dengan kalalah. Pada kasus itu saudari baru dapat. Ya. Ini kesepakatan para ulama. Lanjut. wa yasqutu waladul ab, dan demikian juga saudara sebapak gugur, ai al-ikhwa al-ab wal akhwat al-ab, yaitu saudara seayah dan saudari seayah, biha ula'i thalatha, dengan kondisi 3 yang seperti di atas, sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan. Fahiya tashmulul ikhwa al-asyiqa wal ikhwa li'ab bi ijma'i ahli ilmi.
di mana ayat tersebut juga mencakup saudara sekandung, demikian juga saudara seayah sesuai dengan ijma' ahlul ilmi. Wa yaskutuna aydha, demikian juga gugur bil akh minal abawain, yaitu dengan saudara sekandung. Nah, lima ruya an Ali radhiyallahu anhu, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'yana bani al-um yatawarasuna duna banil alat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa a'yana banil saudara saudara ayan. Nah, ayan banil Seibu. Anak-anak seibu, yatawarasuna, mereka saling mewariskan duna banil alat, yaitu selain anak-anak al-alat. Banil alat itu seayah. Nah, anak-anak seayah. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Semua ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. Nah. Ya. Tadi saudara sekandung gugur dengan 3. Nah. Ayah, anak laki-laki, atau anak cucu laki-laki dan anak laki-laki. Saudara seayah saja 4 penggugurnya. Tambahkan saudara kandung. Bila saudara kandung ada, saudara seayah tidak dapat sama sekali. Dalilnya adalah qada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keputusan Nabi dalam sengketa, bahwa ada yang mengangkut sengketanya di mana tergabung antara saudara seayah seibu dengan saudara seayah saja. Maka yang mendapatkan diberikan warisan oleh Nabi hanya saudara yang seayah seibu, yang seayah saja tidak diberikan waris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti gugur. Dan ini menjadi ijma' ahli ilmu. Wa yasqutu waladul dan saudara seibu, waladul ay al-ikhwah li wal akhwatu li yaitu saudara laki-laki seibu dan saudari-saudari seayah. Nah, gugur bi arba'atin, yaitu gugur dengan sebab 4 hal, bil waladi dzakaran aw unsa wa waladul ibn, yaitu dengan anak laki-laki maupun anak perempuan, wa waladul ibn, dan cucu dari jalur keturunan anak laki-laki, dzakaran aw unsa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, wal ab wal jad, demikian juga gugur karena adanya bapak dan kakek. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurathu kalala aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dan apabila seseorang laki-laki mewariskan kalalah atau seorang perempuan, maka bagi, yaitu akhun dan ukhtun, laki-laki dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, masing-masing mendapatkan 1/6. Faqtadatil ayatu annahum la yarithuna ma'al walid wal walad. Maka ayat ini memberikan konsekuensi bahwa mereka tidak mewariskan apabila bersama ada ayah dan juga anak laki-laki. Li'annal kalala fi qaulihil jumhur man la walad lahu wala walad. Karena sebagaimana makna kalalah sesuai dengan pendapat jumhur, itu mereka yang tidak memiliki ayah dan tidak ada anak laki-laki. Hakahu ba'du ahli ilmi ijman kama sabaqa. Dan demikian sebagaimana yang tadi disebutkan, para ulama bersepakat atau ijma' dalam hal ini. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Nah. Ya. Saudara yang antara yang meninggal, yang wafat dengan dia, hubungannya adalah satu ibu, beda ayah, beda bapak, maka yang menggugurkannya adalah anak laki-laki ataupun perempuan, kemudian cucu dari jalur anak laki-laki, ya, kemudian ayah, kemudian kakek, ya. Dan ini kesepakatan para ulama. Lanjut. Wa yasqutu kullu jaddin. Wa yasqutu jadd bil ab, dan kakek gugur apabila ada ayah. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, "U'tul fara'id li ahliha
fama baqiya fahuwa li rajulin dzakar. Li aula. Li aula, nam, rajulin dzakar. Berikanlah al-faraid kepada para haknya, dan apa yang tersisa maka menjadi milik laki-laki yang lebih dekat. Sebagaimana dari ini muttafaqun alaih, wal ab aqrab minal jad, dan ayah lebih dekat daripada kakek dari jalar mayat. Fayakunu ahaqqu bil irsi minhu, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan waris darinya. Dan ini menjadi kesepakatan para ahli ilmi. Ya. Kakek hubungannya dengan yang meninggal melalui jalur ayah. Nah. Maka bila ayah masih hidup, kakek otomatis gugur, tidak dapat. Karena Nabi SAW bersabda, "A'tul fara'idha li ahliha." Berikan waris itu kepada orang-orang yang sudah Allah tentukan pembagiannya 1/2, 1/3, dan seterusnya. Kalau ada sisa untuk laki-laki yang terdekat. Laki-laki yang terdekat kepada mayat, kepada yang meninggal, tentu ayahnya lebih dekat daripada kakek. Karena hubungannya langsung. Kalau kakek dengan yang meninggal, hubungannya diperantarai oleh ayah. Wa yasqutu kullu jadin biman huwa aqrabu minhu lima sabaqa dzikruhu fil mas'alati sabiqah wa hadha mujma'un alaihi. Dan kakek gugur bila bersama bapak. Nah, wa kullu jadin, dan setiap kakek begitu pula seterusnya gugur jika bersama dengan pewaris lain yang secara jauh lebih dekat. Kakek yang lebih dekat. Nah, yang secara jauh lebih dekat, lima sabaqa dzikruhu, sebagaimana telah datang penjelasan sebelumnya pada permasalahan yang lalu, dan ini menjadi ijma'. Nah, bila seseorang wafat, namanya Ali. Ali ini ayahnya Ahmad sudah wafat. Ahmad, ayah Ali ini punya ayah namanya Umar. Ya, Umar ini punya ayah namanya Amir. Umar Amir masih hidup. Ya. Mana yang lebih dekat kepada yang meninggal? Tentu Umar. Karena dia cuma satu jaraknya ke yang meninggal, yaitu Ahmad, ayah dari yang meninggal. Sedangkan Amir jaraknya 2, yaitu Umar dan Ahmad tadi. Itu maksudnya ini. Bila kakek masih hidup, ada kakek pertama, kakek level kedua, kakek level ketiga, dan keempat, kok bisa? Ya, kemungkinan mereka nikah cepat. Asal udah balik 13 nikah. Punya anak langsung, alhamdulillah, umur 14. Lalu anaknya juga nikah umur 14. Kemungkinan umur mereka 90, sudah punya cucu di bawah cucu lagi. Cucu level ketiga atau kedua. Ya. Seperti itu. Selesai sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Demikian para pemirsa dan pendengar berkaitan dengan bab hajab secara khusus, dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang bertanya, silahkan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita berikan untuk pertanyaan via telepon di 0218236543. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? Umu Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Ahlan, Umu Abdillah, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, Ustaz. Saya wakaf saya, Ustaz, jika saya berkata begini, Ustaz. Setelah saya meninggal, maka saya wakafkan tanah ini kepada anak cucu yang mondok dan yang saya mengajarkan ilmu agama, begitu, Ustaz. Setelah Anda meninggal, iya, saya wakafkan tanah. Iya. Wallahu a'lam. Ini namanya, kalau Anda mengatakan, ucapannya adalah, ini saya wakafkan, berlakunya setelah saya meninggal, itu masih bisa. Tapi kalau Anda mengatakan, setelah saya meninggal ini saya wakafkan,
bagaimana Anda setelah meninggal Anda mewakafkan? Tanya dulu Ustaz ya. Ya, kalau maksud Anda adalah berlaku wakafnya nanti setelah meninggal, Anda ucapkan, ini saya wakafkan, tanah ini berlakunya selagi saya masih hidup, tidak ada wakaf. Masih saya pakai menjadi hak milik saya dan saya pakai. Tapi berlaku wakaf setelah saya meninggal. Itu namanya wakaf idhofah lil mustaqbal. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abdillah. Alhamdulillah sudah sebagai bentuk pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan waris bab hajab ya, yang menggugurkan ahli waris yang lainnya. Silakan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Iva di Tangerang. Baik, Ibu silakan di Tangerang. Foto Ibu Ipa. Ya, baik Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama 11 tahun saya bekerja di Bandung, saya mencicil rumah. Kemudian pada tahun 2021 suami saya meninggal. Rumah itu saya belikan di Tangerang. Pada saat pelunasan cicilan di Bandung itu sekitar 9 jutaan, suami saya melunasi. Nah, kemudian rumah itu saya jual waktu di Tangerang itu, dan hasilnya sebesar 540 juta. Saya bagikan untuk putri saya 3, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Nah, sisanya kebetulan anak saya pengen membeli mobil, jadi saya berikan pinjaman sisanya. Nah, dia mencicil ke saya gitu. Gimana ya Pak Ustadz, hak waris nanti kalau saya sudah meninggal gitu, apakah saya membagikan dengan rata sesuai dengan pinjaman yang sisanya setelah saya hidup, atau itu hak anak-anak saya, atau bagaimana pembagiannya ya? Sebelum itu, berarti rumah itu suami Anda juga ikut membeli, ikut uang. Itu waktu di Bandung itu saya yang membeli Pak Ustadz. Anda yang membeli, tapi suami tadi 9 juta ikut membayar. Iya, pada saat pelunasan, karena pada Sebentar. saat pindah ke Tangerang. Sebentar. Halo? Ya Pak Ustadz. Apakah suami ikut itu, dia ingin ikut bagian, atau dia memberikan hadiah atau hibah ke istrinya, ke Anda? Beliau tidak ini Pak Ustadz, karena tidak bilang gitu bahwa ini dilunasi karena kita pindah, karena saya pindah ke Tangerang. Suami kan waktu itu di Tangerang, saya di Bandung. Jadi secara otomatis aja begitu. Nah, waktu sesudah terjual, tadinya suami saya inginnya udah disimpan di bank aja untuk dideposito. Saya bilang jangan, kita daripada ngontrak terus, kita ini beli rumah tuh di Tangerang. Kemudian dijual tahun 2021 sesudah suami. Berarti suami tidak pernah mengungkit yang 9 juta itu adalah haknya dia. Oh tidak, Pak. Ya udah, berarti nggak ada warisannya dia. Jadi baik. pertanyaan Anda tadi, ya biarkan saja. Anda hanya wajib mengajarkan anak-anak Anda bagaimana bagian waris dalam agama Allah. Baik Pak Ustadz. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Allah ya Pencerahannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah wafat, biar mereka yang membagi sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Allah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz, demikian Ibu Ipa di Tangerang. Cukup jelas insya Allah dan semoga menjadi pencerahan. Kita akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon, silakan. Ya, di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Syawaludin di Parung. Syawaludin di Parung. Silakan, Pak. Nah, silakan, Pak. Ya, ini Pak mau bertanya tentang waris ya.
orang tua saya kan sudah meninggal. Nah, terus ada kakak saya laki-laki pun sudah meninggal. Terus punya anak laki-laki dan perempuan. Itu pembagian warisnya itu seperti apa, Pak? Warisan siapa? Warisan ayah atau warisan kakak? Warisan dari orang tua. Yang dari mau bapak. dibagi warisan siapa? Warisan ayah Anda atau kakak Anda? Warisan ayah. Ayah. Siapa yang dulu wafat? Kakak Anda atau ayah Anda? Warisan dari ayah. Yang lebih dulu wafat ayah atau ayah Anda kapan wafatnya? Ayah Anda lebih dulu wafatnya ketimbang kakak. Ya udah. Nama ayah Anda siapa? Nama ayahnya siapa, Pak? Pak Syawaludin? Halo? Namanya Pak Simin. Pak Simin. Sebentar. Pak Simin wafat tahun Tahun berapa, Pak? Untuk tepatnya udah lupa ya Pak. Cuma jarak sekitar 2 atau sekitar 8 tahun kemudian kakak saya menyusul gitu. Pak Simin wafat. Pada saat dia wafat, istrinya masih hidup. Istrinya masih hidup, Pak? Ada ibu, ada saudara perempuan 1, kakak laki-laki 1. Pertanyaan saya disimak Pak Syawal dan dijawab ya. Pada saat Pak Simin wafat, ayah ibu Pak Simin masih hidup. Halo, Pak Syawal? Halo? Masih hidup. Ayah ibunya masih hidup. Oh, ayah ibunya sudah nggak ada, kakek nenek sudah nggak ada. Kan kita mau bagi harta Simin, bukan harta Kakek. Anda. Sehingga tidak perlu Anda katakan kakek nenek. Pertanyaan saya, ayah dan ibu dari Pak Simin sudah Iya. tidak ada. Istri Pak Simin masih hidup. Sudah tidak ada. Istri Pak Simin masih hidup atau sudah meninggal ketika Pak Simin wafat? Halo, Bapak? Istrinya masih ada. Istri berapa orang jumlahnya? Konsentrasi ke telepon Bapak, jangan ke Bapak simak via televisi telepon, Pak, ya? karena ada jeda waktu panjang. Bapak bisa simak via telepon, Pak, kedengeran suaranya? Siap. Ya, silakan dijawab kembali ya, Pak, ya. Istrinya 1 orang. Anak Pak Simin ketika Pak Simin wafat berapa laki-laki? Anaknya berapa perempuan? Anak laki-lakinya 3, perempuannya 1. Semuanya hidup ketika Pak Simin wafat. Hidup. Ya, hanya ini yang dapat waris. Jelas? Saudara-saudari Pak Simin gak dapat karena ada anak laki-laki. Iya. Ya, pembagiannya istri karena ada anak, kata Allah 1/8. Anak mengambil sisa. Maka bagi 8, 1, 7. 7 ini anak laki-laki 3 kali 2, 6. Tambah 1, pas. Berarti anak laki-laki 2, 2, 2. Anak perempuan 1. Nah, maka harta Pak Simin dibagi 8. Istrinya 1/8, anak laki-lakinya 28, 28, 28, anak perempuannya 1/8. Jelas? Nah, cukup jelas, Pak Simin? Pak Syawal, Ya. Pak Simin dan Pak meninggal. Syawal, Masya Allah. Pak Syawal, Ahwan. Iya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain, Pak? Ya. Cukup. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak Syawal. Demikian, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan bisa dilihat ini rekamannya. Ya, bisa disampaikan dengan kepada keluarga. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah di jalan. Baik, silakan pertanyaannya.
kalau misalkan ada saudara dia nggak punya anak, nah cuman dia punya saudara perempuan dan saudara laki-laki dan orang tuanya sudah meninggal dan tidak punya kakek juga. Nah itu untuk sistem pembagian warisnya gimana ya Ustaz ya? Apakah ke saudaranya atau apa? Cuman beliau ini memelihara ya atau merawat anak dari saudaranya atau ponakannya dan sering ikut beliau nginep di rumah namun tidak rutin gitu. Nah itu gimana ya? Ada seseorang wafat, dia punya saudara-saudari masih hidup. Iya, betul. Ayah ibunya sudah wafat, Sudah wafat. tidak punya anak laki-laki, Beliau nggak punya anak sama sekali. nggak punya anak, nggak punya istri juga. Ya, betul. Ya. Saudara laki-lakinya berapa orang? Saudara laki-lakinya ada 2, perempuan 1. Ya, hartanya dibagi 5. Saudara laki-lakinya 25, saudari perempuannya 1/5. Baik. Cukup jelas Bapak? Ya, cukup. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Nah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon dan bagian yang bertanya via chat WhatsApp silakan di 0218236543. Dan kita kembali angkat pertanyaan yang berkaitan dengan waris. Mohon disebutkan namanya dan tahun wafat. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Umu Omar di Bekasi. Silakan Om Omar pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Nah, Ana mau bertanya, Ustaz kalau harta atas karena perceraian gimana ya Ustaz? Karena misalnya anak qadarullah kan kemarin beberapa tahun yang lalu bercerai dengan suami anak. Nah, dulu sebelum menikah anak membeli rumah. Tapi memang sudah akan menikah dengan mantan suami anak itu. Nah, itu terus hukum rumahnya itu punya anak apa mantan suami anak ya? Terus Anda beli rumah sebelum menikah atas nama Anda berarti kan ya? Iya, atas nama anak. Ya punya Anda lah. Ngapain punya suami Anda? Tapi kalau setelah menikah ada beberapa perbaikan yang dibiayai mantan suami anak itu. Dia dulu membiayai, menghibahkan ke Anda atau ingin ikut dibayar kembali uang hibahnya atau uang yang diberikannya atau seperti apa? Dia nggak pernah ngungkit dulu uang itu, saya punya uang loh di rumah ini, di rumah itu, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak, berarti itu hibah namanya. Ngapain dia perbaiki rumah orang? Nah, terus yang kedua Ustadz, setelah menikah, suami Ana membeli lagi rumah, tapi Ana ikut membeli gitu. Iya. Nah, terus kan itu harta gonogu ini ya Ustadz? Bukan. Oh bukan. Apakah Anda ketika ikut membayar itu ingin membantu suami saja atau ingin ikut ada kepemilikan di rumah milik berdua? Iya, membantu. Membantu, berarti Anda nggak perlu ingin memiliki. Iya, memiliki juga. Tapi itu terserah Anda. Itu niat hanya Anda yang tahu. Tadi saya hanya menanyakan kalau Anda niatnya membantu suami. Memiliki juga. Sebentar. Itu kembalikan kepada Anda. Saya tidak ada hak untuk menjawab karena Anda yang tahu hanya itu. Yeah. Saya ulangi, kalau Anda melihat suami keteteran, membayar cicilan atau merenovasi dan seterusnya, alhamdulillah Anda ada kelapangan rezeki, Anda ini pakai aja membantu kamu mas, begitu. Kalau gitu Anda tidak memiliki saham kepemilikan di rumah itu. Tapi kalau Anda katakan, alhamdulillah aku lagi sedang ada uang, pakai, nanti kapan ada kelapangan bayar. Kalau
Kalau gitu namanya hutang. Dia wajib bayar, kembaliin. Kalau Anda mengatakan ini pakai aja Mas dan aku juga berarti memiliki sebesar saham ini di rumah ini. Kalau begitu Anda memiliki saham di rumah itu. Maka terserah Anda bagian yang mana. Jelas? Ya, nano sudah jelas Ustaz. Baik. Demikian Umu, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Wafi barakallah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Silahkan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan waris secara khusus. Ya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Ana dengan Abror, Ustaz. Silahkan pertanyaan Abrar. Kami ada 4 bersaudara. Bapak saya meninggal di tahun 2012 awal. Kakak saya meninggal di awal 2012. Kakak saya laki-laki yang nomor 2. Kakak yang pertama nomor perempuan, nomor 3 laki-laki dan nomor 4 saya. Nah, ayah saya meninggal di akhir 2012 atau bulan Desember dan meninggalkan sebidang tanah. Sebentar, berarti ayah Anda dulu wafat atau kakak Anda? Halo, Abror. Masih terhubung? Assalamualaikum. Mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Ya, silakan nanti dihubungkan kembali, dicoba kembali di 0218236543. Kami belum dapat pertanyaan secara khusus ya. Baik, kita sambil juga membuka bagi yang lain di 0218236543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Ana Abu Sarah dalam perjalanan Ustaz. Baik, Abu Sarah, silakan pertanyaannya. Aku Ustaz mau tanya, orang tua meninggal Nah, lebih kurang 8 tahun yang lewat. ayah atau ibu ini, Pak? Ibu meninggal dulu, Ya. kemudian 2 tahun atau 3 tahun sesudahnya ayah meninggal. Kemudian ketika ayah meninggal itu meninggalkan sebuah rumah sebuah rumah. Kemudian pada saat ayah meninggal itu kakak dari ayah dan ada 1 perempuan dan 1 laki-laki. Nah. Kemudian anak 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk pembagian warisannya gimana ya, Ustaz? Ayah punya harta. Betul, Ustaz. Nah, rumah tadi bukan punya istrinya itu ya? Iya, Ustaz. Punya istrinya atau bukan? Mungkin ada juga mungkin andil dari istrinya. Saya tidak tahu. Kalau ada kepemilikan saham istrinya, berarti harus dibagi dulu ketika istrinya wafat. Nah. Karena kemungkinan istri punya ahli waris yang lain. Ayah ibu dari istri ayah Anda masih hidup? Adik dari ibu ada 2. Adik ibu Anda nggak dapat karena ada anak laki-laki kan Anda ya? Oh, gitu. Ya, Ya saya tanyakan ayah dan ibunya, kakek dan nenek dari jalur ibu Anda. Tidak dapat. Dan sudah tidak dapat. Sudah tidak ada pada saat ibu Anda wafat. Betul, Ustaz. Ya udah, kalau gitu ahli warisnya hanya suami dan anak-anak. Tidak ada masalah. Sekarang dibagikan ke suami dan anak-anak. Ya, sekarang ayah Anda wafat, orang tua beliau masih hidup. Sudah tidak ada, Ustaz. Ketika ayah wafat, anak laki-lakinya berapa orang yang masih hidup ketika dia wafat? 2 laki-laki, 2 perempuan, Ustaz. Hidup semuanya itu? Hidup, Ustaz. Ya. Laki-laki 2 bagian, kali 2, 4. Perempuan 1 bagian, berarti harta dibagi 6 bagian. Anak laki-laki 2/6. Anak perempuan 1/6. Jelas? Oh iya, jadi keluarga kakak dari ayah itu tidak ada bagiannya, Ustaz. Gugur karena ada anak laki-laki. Baik, Ustaz. Ya. Cukup jelas, Abu Sarah?
Cukup. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dan semoga selamat dalam perjalanan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi yang lain yang mungkin baru bergabung. Kita buka di line telepon 0218236543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Tadi Abrar lanjutkan. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akh Abrar. Selanjutnya kan tanah itu ada yang mau beli dengan nilai ya saya tidak usah sebutkan Ustaz ya. Tapi intinya gini, di dalam tanah itu sempat ada amanah dari orang tua untuk dibangunkan masjid. Maksudnya hasilnya penjualan tanah itu dibangunkan di masjid. Nah, bagaimana cara membagi warisnya nih Ustaz? Apa ucapan ini tanah ayah Anda kan ya? Apa Ustaz tidak kedengaran? Tanah milik siapa, ayah Anda atau ibu Anda? Milik ayah Ustaz. Ayah sudah wafat. Sudah wafat. Pada saat hidup dia apa ucapannya? Minta dibangunkan masjid intinya Ustaz. Minta dibangunkan masjid. Dia minta ke siapa? Bisa lebih jelas, Akhi Abrar? Masya Allah, terputus. Belum bisa saja? Baik. Kita berikan kesempatan kembali ya Abrar supaya lebih spesifik lagi. Ini berkaitan dengan bab muamalah, tentu perlu dirinci. Dan kalimat-kalimat yang disampaikan ayah tadi mungkin bisa diingat kembali. Baik, nanti bisa disampaikan. Coba dihubungi kembali. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Akhi di mana? Abu Royan di jalan, Ustaz. Baik, Abu Royan silahkan. Pertanyaannya Abu Royan. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Bagaimana apabila ada tanah, jadi suami istri, istri memiliki tanah. Istri apa suami? Istri memiliki tanah, jadi tanah waris ya, jadi memang sudah atas nama beliau ya, atas nama istri gitu. Kemudian tanah tersebut dibangun oleh suaminya. Ya. Jadi biaya pembangunan oleh suaminya gitu. Terus? Tapi tetap atas nama istrinya, secara surat-surat gitu. Secara surat-surat iya atas nama istri, tapi suami menghibahkan ini ke istri Ya, jadi atau dia tidak menghibahkan. Waktu itu sih belum ada pembicaraan Ustaz. Jadi cuman bilang ya sudah tanahnya kita bangun, kemudian kita mereka huni bersama gitu Ustaz. Nah itu kalau misalnya ada Mereka dua-duanya sudah wafat sekarang. Belum. Ya, Ini tinggal hanya tanya beberapa suaminya tadi apa repotnya. Ya. Kalau belum sudah wafat, iya baru kita andai-andaikan. Tapi kalau masih ada yang hidup, ngapain andai-andaikan? Tinggal ditanya suaminya, maksud Anda ini apa? Apakah Anda menghibahkan ke saya, kata istrinya? Atau suami langsung mengikrarkan, ya udah, ini rumah milik kamu, tapi tolong beri saya kesempatan tinggal selagi masih hidup ya. Oh, gitu. Jadi harus ada kesepakatan dulu ya Ustaz ya. Jadi apakah hibah atau mau dibagi dua gitu. Kalau saya bagi dua berarti hibah setengah. Kalau suami itu mengatakan enggak, ini selamanya milik saya sampai walaupun saya wafat. Cuma di atas tanah kamu, kata istrinya, kalau gitu bayar sewa dong mas. Ya iyalah sewa tanah. Kan yang kewajiban memberikan tempat tinggal suami. Ya, bayar sewa. Per tahun berapa sewanya? Ketika suami wafat, maka ini dibagi waris. Kalau ayah dan ibu suami masih hidup, mereka dapat. Tapi kalau sudah dihibahkan ke istri, ayah ibu mereka sudah tidak dapat. Oke, baik Ustaz. Jadi harus ada ikrar dulu di depan Ustaz ya. Ya. Apakah dihibah atau tidak gitu. Nah, Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. baik. Wa jazakallahu khair Abu Rayyan. Semoga menjadi pencerahan dan bisa disampaikan nanti. Barakallahu fikum. Baik, kami masih berikan kesempatan kembali via telepon dan bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp, silahkan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya dengan Umu Sila mau menanyakan Ustaz. Silahkan. Nah, silahkan pertanyaannya.
Saya kan ada ayah sambung. Nah, meninggal dengan memiliki satu adik tiri. Beliau tidak punya anak. Bagaimana? Beliau tidak punya anak. Punya anak satu Ustadz perempuan. Terus Nah, untuk pembagian warisan adik tiri itu maksudnya bagaimana apa? ya? Jadi kita satu ibu tapi beda ayah. Sebentar. Yang meninggal ini siapa namanya? Ayah sambung saya. Namanya siapa? Ayah sambung itu namanya Umar atau Ali atau Jono? Yanto. Yanto wafat. Ketika Yanto wafat, ayah ibu Yanto sudah tidak ada. Ibunya masih sudah tidak ada. Ayah ibu Yanto tidak ada. Istrinya sudah tidak ada. Ibunya masih ada, ibu kandung saya. Istri ya? Istri berarti. Iya. Statusnya masih istri. Masih. Nah, istrinya dapat. Anak beliau yang langsung ada masih ada? Satu perempuan ada Ustadz. Satu perempuan. Satu anak perempuan. Beliau masih punya saudara-saudari? Untuk ayah kandung masih ada. Yanto. Bukan ayah kandung. Iya, Ayah Yanto masih hidup? masih hidup. Tadi saya tanya, udah meninggal kata Anda. Oh, maaf, belum Ustadz, masih hidup untuk ayah kandung Yantonya. Ayah Yanto masih hidup. Iya, Istri Yanto masih statusnya istri. masih. Ya. Iya. Ini pembagiannya. Ibunya sudah wafat ya? Iya, ibu Yantonya sudah wafat. Ya. Ini pembagiannya. Bagaimana Ustadz? Ayah Yanto dapat 1/6. Baik. Istri Yanto dapat 1/8. Anak Baik. perempuan Yanto dapat 1/2. Baik. Berarti ini dibagi 24. Anaknya ada 2 Ustaz. Satu anak perempuan tadi kan ya? Dari sebelumnya sama yang dari yang ini, dari istri yang baru. Bukannya? Anaknya Anda atau ada lagi anaknya yang lain? Anak Yanto? Saya ini anak sambung Ustadz. Anak juga? Iya, anak sambung tapi ya. Anak sambung itu apa? Anda bukan anaknya? Iya, bukan. Bukan, ini jadi ada anak dari ibu kandung saya dengan Yanto ini, ada anak satu perempuan. Kalau saya, anak ibu saya dengan ayah yang lain. Iya, tidak ada masalah. Nah, Berarti 24 dibagi 6, 4, 3, kemudian 12. 12, 15, 19. Sisa 5. Sisa 5 ini untuk ayah Yanto. Berarti ayah Yanto dapat 9/24. Istri Yanto 3/24. Satu anak perempuan Yanto 12/24. Jelas? Jelas. Namun sebelum Ustaz, sebelum meninggal, Yanto ini kan pernah berpesan. Jadi ada satu rumah yang ditinggalkan ini diberikan. Jadi Yanto ini punya satu anak kandung dan 2 anak sambung. Sorry, maaf Ustaz, 1 anak kandung dan 2 anak sambung. Nah, si Yanto ini sudah memberikan wasiat bahwasanya pada saat saya meninggal, rumah ini dibagi 3. Hukumnya bagaimana Ustaz? Anaknya nggak dapat, anaknya dapat dari waris. Yang anak sambungnya berarti bukan anak dia dapat. Bila rumah itu di bawah 1/3 dari harta Yanto. Ketika Yanto wafat, berapa semua hartanya perkiraan? Semisal hartanya 100 juta begitu Ustaz, bagaimana? Yang rumah tadi berapa harganya? Mungkin perkiraan 300 juta Ustaz. Lah, harta itu semuanya Ibu, mau rumah, mau tanah, mau uang, itu harta namanya. Iya. Mau perusahaan, kenapa harta Yanto cuma 100, sedangkan rumahnya Yanto aja sudah 300? Ya totalnya 400 begitu ya Om ya? Total Iya. hartanya 400 ya?
Betul. Baik. Yanto punya harta 400, berarti uang tunai 100 juta dan rumah 300 juta. Iya. Betul. Ya, rumah ini mau dibagikan kepada 2 anak sambung. Maka Dan ini satu tidak, anak kandung. anak kandung nggak dapat. Oh, begitu. Kalau dia mengatakan dibaginya nanti setelah dia wafat, begitu kan ya? Iya. Betul. Maka ini batal wasiatnya. Hmm. Ya, dinilai semua harta Yanto. Nah. Tadi 300 juta rumah, tambah uang tunai 100 juta. Ada lagi harta yang lain? Itu saja Ustadz. Ya, boleh ditunaikan sebanyak sepertiga. Sepertiga dari 400 juta berapa? 130 juta. 130 juta boleh untuk anak sambung dibagi 2, masing-masing 65 juta. Jelas? Baik. Sisanya dibagi waris. Dibagi Oh, baik. 24, 9/24 untuk ayahnya, 3/24 untuk istrinya, kemudian 12/24 untuk anak perempuannya. Nah, Baik Ustadz. cukup jelas Umu? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Nanti bisa disimak kembali rekamannya. Nah, barakallahu fiik. Dan sudah ditulis juga Ustaz terkait dengan persentase warisnya ya. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. 6 di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Nisa di Serpong. Baik, Umu Nisa, silakan pertanyaannya. Ustadz mau tanya kalau harta bersama suami istri ya, yang membeli kan suami tapi selalu di atas namakan istri karena suami itu kan jarang di rumah, jadi untuk mempermudah urusan surat dan lain itu nantinya kalau untuk urusan warisnya gimana Ustadz? Suami masih hidup, Masih. tanya ke dia. Ini atas nama saya, milik saya, atau hanya pinjam nama doang? Kalau dia mengatakan enggak, itu sudah saya hibahkan untuk Umi, untuk istriku. Ada, itu milik Anda. Oh. Ya. Atau kalau dia mengatakan, kalau istriku sampai akhir hayatku setia dan baik-baik kepadaku, maka itu menjadi miliknya. Itu hadiah bersyarat namanya. Maka tergantung. Maka baik-baik dengan suami kalau gitu. Tapi kalau misalkan dikatakan titip nama, berarti nanti pada saat misalnya wafat, pada maka saat akan wafat dibagi itu waris. milik dia. Dibagi waris atas nama dia. Kalau yang istri wafat tidak dibagi waris. Bentar. Jelas. Cukup jelas. Wa iya. Baik. Wa jazakillah khairan Munisa, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari pendengar kita di Bogor, kami 4 bersaudara, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Bapak meninggal hampir 1 tahun yang lalu dan meninggalkan warisan sebuah rumah. Namun surat-surat rumah bermasalah karena ditipu orang, Ustaz, sehingga menyebabkan rumah sulit terjual. Rumah tersebut ditempati 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan dan mantan istri bapak. Mereka tinggal di situ tanpa izin ahli waris yang lain dan tanpa ada akad apapun. Apakah sebaiknya mereka harus bayar sewa kepada ahli waris yang lain atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya tergantung ahli waris yang lain. Bagi yang mengikhlaskan udah. Dia bilang, saya ikhlaskan, tapi kalau dijual ya saya dapat hak. Yang umpamanya butuh, bukan dia tidak ikhlas, karena dia butuh. Ya, karena dia butuh tinggal tempat lain. Kalau dia dekat dari situ, dia mungkin tinggal di situ juga. Maka dia bisa mengatakan, saya bukannya tidak ikhlas, tapi di tempat lain saya nyewa. Dan pendapatan saya pun pas-pasan. Tolonglah dibantu, ya. Berapa sewa di sini, bantu saya untuk saya mudah menyewa di tempat lain. Tempat saya tinggal. Itu haknya dia. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian, akhi. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan yang sama.
Ustaz mohon pencerahan terkait dengan pandangan syariat Islam terkait dengan harta gonogini, di mana ya ayah wafat dan ada wasiat untuk dibagikan waris, namun pihak istri tidak menginginkan dan menuntut agar ini menjadi harta gonogini. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, gonogini tidak ada dalam syariat Islam. Nah. Tapi bila di pengadilan istri mengajukan ke pengadilan dan pengadilan menerapkan gonogini, ya, istri berarti mengambil hak ahli waris yang lain. Gonogini itu setengah loh. Padahal hak istri yang diberikan Allah cuma 1/8. Ya, berapa berarti kezaliman istri kalau dia mengambil dengan itu 7/8, berarti kan bagian dia kalau gonogini 4/8. Berarti dia ngambil zalim 3/8. Subhanallah. Demikian saja. Tapi pendengar dan pemirsa yang bertanya cukup jelas. Alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga senantiasa diberkahi dan dilindungi, amin. Ustaz, ibu saya meninggal tahun 2009. Nah, semasa hidup beliau pernah meminjam uang kepada bibi yang bekerja di luar negeri. Namun transaksi tersebut tidak dicatat dan hanya diketahui oleh ibu, ayah, dan bibi. Kini bibi menagih utang itu, namun ayah menyatakan semuanya telah dilunasi. Meski begitu, bibi menuduh orang tua kami belum membayar dan menjelekkan nama mereka di keluarga besar. Upaya musyawarah sudah kami lakukan, tetapi bibi tetap berpendapat bahwa masih ada utang yang harus dibayar oleh ayah dan kami sebagai ahli waris. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz, jazakallah khair. Catatan tidak ada. Hanya diketahui secara pembukti pembayaran pakai apa? Pakai transfer bank, tidak disebutkan. Ada. Walhasil, kalau dalam sengketa seperti ini, sudahlah bibi itu bersumpah. Maaf, ini yang berhutang adalah ibunya. Iya, yang sudah wafat. Dan tidak ada bukti bahwa dia sudah membayar atau masih ada sisa. Iya. Ya. Ini yang bersumpah tentu bapak Anda. Karena hukum asalnya hutang belum dibayar. Ya. Hutang belum dibayar. Maka ini kelalaian dari ayah dan ibu Anda, kenapa ketika membayar tidak ada saksi atau bukti. Ya. Maka kalau ayah Anda bersumpah sudah dibayar lunas, si bibi nggak boleh nuntut lagi. Tapi kalau nuntut lagi ya, seperti dalam pandangan syariat. Cuman efeknya kalau ternyata belum dilunasi oleh ibu Anda, tentu ayah Anda terkena sumpah palsu yang biasanya azabnya cash diberikan Allah di dunia. Nah, astagfirullahaladzim. Taib, jazakallah khair. Solusi dengan mahkamah, apakah memungkinkan Ustaz? Mahkamah syariah. Pengadilan agama mungkin, coba datang pengadilan agama. Ya, taib. Demikian. Harusnya pengadilan agama memutuskan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jazakumullah khair. Demikian ikhwat wa akhwat yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang pembagian warisan. Suami meninggal beberapa waktu yang lalu dan meninggalkan yang pertama istri, ahli warisnya, kemudian 2 orang anak perempuan, seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Kedua orang tua suami sudah wafat, di mana rincian hartanya ada saldo di rekening bank, rumah, tanah, BPJS, ya, taspen, dan santunan kematian dari kantor. Bagaimanakah pembagiannya, jazakallah khair? Ya, istri masih hidup. Nah, istri masih hidup Ustaz. Anak perempuan berapa? Anak perempuan 2 orang. Kelihatan tapi. Ya, all this. Kemudian saudara-saudari berapa? Ya, seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudari perempuan. Pembagiannya adalah itu istri 1/8 karena ada anak.
anak perempuan 2/3. Ini mereka sisa. 8 dengan 3, 24. 3, kemudian 16, sisanya 5. 5, saudara satu orang, 2 tambah 2, 4. Akan dibagi 4. Ada sisa, maka 4 dikali 24 sama dengan 96, Ustaz. 96. Sahih. Maka istri dapat 4 kali 3, 12, 96. Sahih. Anak perempuan masing-masing 16 bagi 2, 8. 8 kali 4, 32. 32, sahih. Masya Allah. Nah. Kemudian anak laki-laki 5 kali 2, 10. 96. Kemudian 2 saudari masing-masing 5. Dibagi 96 hartanya. Rupiahnya dibagi 96 kali 12 kali 32 kali 32 kali 10 kali 5 kali 5. Iya. Untuk taspen dan BPJS juga sama, Ustaz? Sama. Baik. Seluruh hartanya demikian. Ibu yang bertanya, hamba Allah di Bogor, bisa dilihat ya nanti disimak kembali dan persentasenya sudah dijelaskan oleh Ustaz. Dan semoga menjadi kemudahan untuk pembagian warisannya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Nah, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dampak bagi harta waris yang dibagi secara rata saat kepada seluruh anak-anaknya? Sebagian berpandangan ini agak lebih adil sehingga meninggalkan ketentuan syariat. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Dia mengatakan lebih adil, berarti dia lebih bijak daripada Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Anda numpang di rumah Allah, di tanah bumi Allah. Allah menciptakan Anda. Lalu Anda bilang Anda lebih adil dari Allah. Ya, ini kedurhakaan yang besar. Allah ketika Allah menerapkan itu di akhir ayat Allah mengatakan wa kana Allahu aliman hakima. Ketetapan ini Allah tentukan karena Allah adalah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Orang tahu tapi tidak bijaksana berlaku zalim. Pintar dia tapi tidak bijaksana. Pasti dia menzalimi yang lain. Orang bijaksana tapi ilmunya tidak cukup. Tentu bijaksananya tidak akan mendatangkan keadilan. Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah Azza wa Jal sangat luas, tidak berbatas. Tentulah apa yang Allah tentukan itu yang pasti adil. Dan ini kedurhakaan yang besar. Semoga yang berujar ini bertobat kepada Allah. Nah, jazakallah khair. Demikian, jazakallah khair atas nasihat dan juga pencerahannya bagi yang bertanya dan juga ada beberapa yang bertanya berkaitan dengan ini. Semoga menjadi pencerahan. Barakallah fiik. Kami angkat ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahun 2017 ayah saya meninggal dunia. Mewariskan 4 bidang tanah. Dan saat beliau meninggal dunia, ada istrinya, kemudian anak perempuan 1 orang, dan anak laki-laki saya sendiri. Sehingga ahli waris harta dari ayah berjumlah 3 orang, yaitu saya, anak laki-laki, kakak yang perempuan tinggal di luar negeri, sehingga pengurusan warisan dibebankan kepada saya. Namun tahun 2017, pengelolaan lahan atau tanah diambil alih oleh adik dari ayah. Sampai saat ini, saya tidak mencoba menjual tanah tersebut untuk menghindari konflik karena sebelum ayah saya meninggal, sudah ada permintaan jual tanah dari paman, akan tapi ayah tidak setuju. Bulan Agustus kemarin ibu wafat, sehingga ahli waris tinggal kakak saya dan saya sendiri. Paman sampai sekarang masih hidup, sehingga saya masih enggan menjual tanah tersebut untuk menghindari konflik dengan paman. Pertanyaan, apakah tindakan saya tidak mengurus harta waris berdosa karena melanggar perintah Allah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Anda harta itu
otomatis milik Anda, saudari Anda, dan ibu Anda. Ya, mau diurus mau tidak, otomatis. Ketika dikuasai oleh orang lain, berarti mereka merampasnya. Kewajiban mereka membayar sewa. Bila tidak diberikan sewa di dunia, di akhirat pasti dia berikan sewa kepada Anda, saudari Anda, dan ibu Anda. Ya. Bila kondisi Anda atau adik dalam kesulitan, maka menjadi wajib bagi Anda untuk mengurus itu, mau dijualkah atau mau disewakankah atau seperti apa, untuk memudahkan Anda mendapatkan harta menutup kebutuhan Anda. Tapi kalau Anda merasa berkecukupan, nanti saja kalau suasananya sudah membaik, baru Anda eksekusi, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair atas pencerahan dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami suami istri mempunyai 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mohon izin bertanya, kalau mau memberikan rumah dalam bentuk hibah buat kedua anak, Ustaz, apakah bisa disamakan nilainya? Atau sesuai dengan hukum waris, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan? Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Yang terkuat, wallahu a'lam, boleh dibagi rata kalau itu hibah. Jazakallah khair. Demikian, barakallahu fiik yang bertanya. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki harta zakat, Ustaz, dan ada saudara-saudara yang memang membutuhkan dan berhajat terhadap harta untuk kebutuhan pokok. Di antara mereka ada yang kuat ibadahnya, di antara mereka ada yang tidak baik ibadahnya, Ustaz. Apakah boleh ada kecenderungan untuk memberikan kepada yang ahlu taat dan membiarkan yang masih banyak berbuat maksiat dan meninggalkan syariat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Yang membuat yang taat, Anda bantu dia, dan baik dengan zakat ataupun lainnya. Yang kurang taat atau Anda masih ahli maksiat, bagian dari Anda untuk memperbaikinya, bantu ekonominya. Anda mungkin sampaikan, ya, yang kita bawa menghadap Allah adalah amal saleh. Hidup di dunia ini sulit dan senang tidak akan kita bawa nanti ke akhirat, adikku. Tapi kalau kamu mau bertobat kepada Allah, lakukan salat 5 waktu, kalau bisa ke masjid, abang bantu biaya hidupmu. Ya. Abang berikan berbulan biaya hidupmu. Jadi kalau kamu masih dalam maksiat seperti ini, abang khawatir juga kalau abang bantu termasuk membantu orang dalam maksiat. Ya, tentu abang terkena dosa juga. Agar kita sama-sama enak, abang enak memberikannya kepadamu, kamu juga enak menerimanya, dan kamu beribadah kan gak ada ruginya, malah untung dunia akhirat. Kamu ibadah setelah sholat fardu, baik di rumah apalagi di masjid berjamaah, itu kau rasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan nasihat yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Istri dan suami punya rumah dan tidak memiliki keturunan. Jika sebelum wafat membuat kesepakatan bahwa rumah yang ditempati ini akan dihibahkan kepada beberapa keponakan, kepada beberapa keponakan anak dari kakak istrinya. Namun semua itu bisa digunakan jika suami dan istri sudah wafat. Apakah boleh akad seperti ini? Tidak ada akad, dia kan akan dihibahkan. Akad hibah itu nggak ada akad. Saya akan makan, sudah makan, tidak ada makan. Saya akan sholat, sudah sholat, tidak ada sholat, dan seterusnya. Dan ketika wafat berarti tidak ada
dibagi waris. Nah, dibagi waris. Kecuali penyerahannya saat dia hidup, Ustaz ya. Kan tidak ada hibah, maka tidak ada penyerahan dah. Sahih. Dan bagaimana Ustaz? Kalau dia hibah, dia mengatakan rumah ini telah menjadi, lihat Anda kalau tadi sudah kata telah, padahal sedang bertransaksi. Rumah ini telah menjadi milik ponakan-ponakan kami. Itu sudah dihibah namanya. Baru akad. Tapi kalau masih Anda tinggal di situ, belum diserahkan ke mereka, juga tidak ada konsekuensi. Apalagi tadi cuma ucapan akan. Lebih tidak ada gunanya ucapan itu. Masya Allah. Cukup jelas, akhi, dan ibu yang bertanya cukup jelas insyaallah, dan bisa nanti dilihat kembali dan sebagai menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Kami akan selanjutnya Ustaz dari pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk janda cerai atau wafat, demikian juga untuk anak-anak yatim apabila ayahnya sudah wafat, siapakah yang wajib memberikan nafkah kepada mereka, Ustaz? Kan ada hartanya dari warisan orang tuanya, ayahnya. Tapi kalau hartanya kurang, yang berkewajiban adalah kakeknya. Kakek dari ayah. Atau pamannya dari ayah. Ya Allah barik fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terkait dengan perhitungan waris. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah meninggalkan ibu atau baik suami meninggal, dan ahli warisnya istri, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di mana warisannya satu rumah dengan nilai 500 juta. Dan sebelum terbagi warisan, ada satu anak perempuan yang wafat, Ustaz. Bagaimanakah pembagian dan seharusnya dari kakak perempuan yang sudah wafat tersebut? Istri dapat 8, anak-anak dapat sisa. Iya. Berarti 8, 1, 7. Anak laki-laki 3 kali 2, 6, tambah 3, 9. 7 bagi 9 ada pecahan, maka 9 dikali 8 sama dengan 72, Ustaz. 72. Untuk istri 9/72. Anak laki-laki 14/72, 14/72. Untuk anak perempuan 7/72, 7/72, 7/72. Dan untuk yang wafat berarti diberikan waris kembali saja, dihitung waris kembali. Nah, warisnya, ahli warisnya. Ya. Demikian, silakan nanti dilihat kembali yang bertanya. Alhamdulillah sudah tercatat dan sudah disebutkan persentasenya. Tinggal nanti disampaikan kepada keluarga. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri bertanya, Ustaz, suami sudah wafat setahun yang lalu. Kedua orang tuanya juga sudah wafat. Suami meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Harta peninggalan suami berupa mobil, tanah, atau sawah, rumah, dan ada usaha. Serta juga ada dana pensiun yang diberikan setiap bulan dengan atas nama istri sebagai ahli waris dana pensiun tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah cara pembagian harta waris tersebut? Istri. Nah. Terus? 3 orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 anak perempuan. Istri 8, ada sisa. Bagiannya 8, 1, 7. Laki-laki 2, tambah 2, 4. 7 bagi 4, tidak bisa. 4 kali 8 sama dengan 32. Sahih. 4/32, anak laki-laki 14/32, anak perempuan 7. Alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian
bagi yang bertanya sebagai menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat, Ustaz. Zakat pertanian dari tanaman padi ketika sudah mencapai 5 wasak, itu ada sekitar lebih daripada 800 kg hasilnya. Apakah dizakatkan pada saat padi atau ya dalam bentuk basah atau dalam kondisi kering, Ustaz? Mohon nasihatnya. Mana aja. Ya. Kalau kering, keluarkan 1/10 dari yang kering. Kalau yang basah, 1/10 dari yang basah. Baik, Masya Allah. Demikian, akhi. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Kami akan selanjutnya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustaz, apakah akad dari al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan, di mana pemberi akad apakah diperbolehkan untuk meminta cicilan dari sewa daripada kendaraan di awal bulan dengan nilai yang lebih tinggi dari bulan-bulan berikutnya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Boleh. Masya Allah. Demikian, akhi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menggali emas 3 gram dengan uang 5 juta. Jika saya baru bisa menebus emas tahun depan dan harga emas naik, apakah hutang saya juga naik, Ustaz, atau tetap 5 juta rupiah? Tetap Anda pinjam uang kan 5 juta, ya 5 juta. Baik. Ya, jazakallah khair. Demikian. Kami angkat pertanyaan saja via telepon di penghujung kajian. Bagi Anda yang bertanya, silahkan di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat. Halo. Nah, silahkan, sudah masuk. Silahkan, akhi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Irwan, Ustaz. Dengan Irwan. Silahkan, dikeraskan suaranya, akhi. Nah. Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Beberapa tahun yang lalu, saya punya mertua itu meninggal, Ustaz. Ayah. Nah, sekarang itu harganya rumah yang dari yang ditempati oleh beliau itu dijual dan sekarang ditinggali oleh ibu mertua. Dijual, ditinggali, gimana maksudnya? Ya, jadi rumah yang dijual itu memang ditempati oleh kedua orang tua kita setelah ayah kita meninggal. Ya paham saya, itu rumah ayah, lalu dijual. Iya. Lalu ditempati ibu. Kedua orang tua kita, Ustaz. Coba ulang dari awal, jangan matikan televisi atau radionya karena ada feedback, ya. Dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV radionya supaya lebih jelas. Baik. Jadi gini, Ustaz. Halo? Ya, silakan, akhi. Ya. Jadi orang tua kita itu meninggal tahun 2014, Ustaz. Nah. Terus Ayah kita meninggal. Nah, setelah itu rumah yang ditempati oleh mereka itu dijual. Siapa yang jual? Ibu. Ibu. Terus? Beserta anak-anaknya. Terus? Nah, setelah itu ditempati oleh ibu. Nah, kok dijual ditempatin, itu yang saya nggak paham. Ini dijual ke siapa, ya, akhi? Dijual untuk dibelikan rumah yang lebih kecil, Ustaz. Itu masuk akal. Dijual, lalu dibeli lagi rumah. Ya. Ini ada yang antum skip, tidak bisa ada. Ya, baik. Ya. Kalau terputus, akhi. Taib. Terputus, kami tidak bisa menangkap secara jelas, ya. Silakan mungkin coba dihubungi kembali berkaitan dengan apa yang ditanyakan di 021-823-6543, akhi. Dan dirinci sekali lagi dalam bab muamalah, pembahasan ini memang perlu perincian sedetail mungkin sehingga bisa kita tangkap atau Ustaz bisa mendapatkan pemahaman yang clear, ya, berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Silakan, sudah masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, ibu di mana? Ummu Abdillah di Cikarang. Baik, Ibu Abdillah. Ummu Abdillah, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ini mau tanya tentang waris. Jadi kan kakek saya itu meninggal duluan gitu ya. Ibunya, istrinya masih hidup. Untuk pembagian warisnya, itu kan anaknya
cowoknya 2, ceweknya 3. Iya. Nah, terus itu belum dibagi-bagi tuh. Nah, sekarang ini nggak lah. Tahun kemarin itu nenek saya meninggal. Nah, itu pembagiannya dibagi dulu semua yang nenek sama anak-anaknya, terus yang jatah nenek baru dibagi ke anak-anaknya gitu ya, Ustaz? Nenek apakah punya ayah ibu? Enggak, udah nggak ada semua. Langsung aja ke anak-anaknya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Iya. Oh, jadi dibagi habis gitu ya, Ustaz? Iya. Oh, baik Ustaz, jazakallahu khair. Baik, cukup jelas ya. Barakallahu fiik Ibu, jazakillah khair. Baik, 1 pertanyaan terakhir Ustaz ya. Silakan akhi, halo. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Nah. Ya, sudah masuk. Silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Fitri di Bogor. Baik, Ibu Fitri silakan. Iya, di tahun 2002 ya saya meninggal. Kemudian mewariskan 1 bidang tanah. Kemudian juga ada kontrakan seperti itu ya, besar 2. Nah, dan 1 rumah tinggal. Tinggal ini sewaktu hidup beliau selalu bilang karena saya yang biasanya membiayai, beliau bilang ini untuk saya gitu. Siapa yang bilang itu? Itu ayah. Tapi selalu bilang itu saat kita sedang ngobrol santai saja gitu. Hanya saya, ibu saya dan ayah saya begitu. Tidak ada. Kata ayah ini milik saya. Kalau saya tidak ada, nanti rumah ini Fitri yang urus buat Fitri seperti itu. Karena kakak saya sudah dibelikan rumah di tempat lain seperti itu. Terus? Kemudian 1 lagi, nah kontrakan ini beliau juga bilang nanti satu-satu begitu. Beliau melakukan itu dengan cara PLN dan listrik, PLN dan PDAM-nya dituliskan ke nama kami masing-masing. Jadi kami ini, saya ini punya kakak 1 pria dan saya, jadi kita hanya berdua anaknya begitu ya. Jadi ada 2 kontrakan. Nah, kontrakan ini. Bentar, tapi sertifikat bangunan dan tanah masih nama dia. Betul. Ya berarti yang hibah untuk Anda hanya listrik dan PLN aja. Rumah enggak. Bagaimana? Iya, itu kontrakan sudah dikuasai atau belum? Oleh Anda dan kakak Anda? Belum, jadi kita sekarang. Dan keburu ayah wafat? Waktu ayah wafat, itu sudah ayah saya yang membuat PLN dan PDAM-nya atas nama kami masing-masing begitu. Tapi bukan PDAM dan PLN itu tidak menjadikan milik Anda. Yang menjadikan milik Anda itu sertifikat tanah dan bangunan, atau Anda yang mengurusnya, ayah sudah tidak mau tahu lagi. Nah, itu baru jadi milik Anda. Berarti kalau kontrakan ini tetap dibagi sesuai syariat warisan begitu ya, Ustaz ya? Saya nggak tahu. Itu belum terjadi kah? Bagaimana, Ustaz? Pada saat ayah Anda wafat, sudah dibalik namakan ke masing-masing yang menerima tadi? Kalau belum ya? Ustaz, namun waktu saat membangun begitu, nah itu pendaftaran PLN-nya tuh menggunakan nama anak masing-masing begitu. Itu tidak ada guna, Ibu. Yang saya tanyakan, sertifikat bangunan dan tanah bangunan atas nama anak atau mesti nama dia? Nama ayah. Ayah. Kemudian bangunan itu dikuasai oleh anak, silahkan mau kalian tempatin, mau kalian sewakan, terserah kalian. Atau masih ayah yang mengurus sampai dia wafat? Sejak hidup disewakan biasanya untuk kebutuhan beliau, sekarang untuk kebutuhan ibu saya begitu. Iya, berarti tidak ada serah terima ke 2 anak yang menerima hibah, maka ini statusnya dibagi waris. Ya. Cukup jelas Ibu? Untuk rumah tinggal yang hanya bicaranya pada saya saja, itu bagaimana ya Pak? Yang apa lagi? Yang rumah tinggal yang ada pernyataan ini diberikan untuk Ibu Fitri ketika ayah wafat.
Ada perlakuan yang saya tanyakan tadi dibalik namakan ke Fitri dan Fitri menguasai. Saat ini saya singgah tapi balik nama tidak. Bukan saat ini, pada saat dia bilang itu ayah masih hidup, Fitri sudah menguasai itu. Sudah menguasai, maksudnya menguasai itu daily kehidupannya, saya yang menanggung begitu perbaikan rumah dan lain-lain, tapi sertifikat masih sama ayah. Enggak apa-apa, sudah mulai situ tidak dibagi waris, itu sudah hibah sempurna. Baik. Cukup jelas Ibu Fitri ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Semoga menjadi pencerahan dan bisa memberikan kemanfaatan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, Ustaz silahkan. Ya, akhwani wa akhwati fillah. Kehidupan manusia itu menjadi baik dan teratur dan harmoni bila mengikuti aturan dan keharmonian yang dibuat oleh pencipta langit dan bumi. Maka dalam pembagian harta dalam orang yang wafat juga sudah ditentukan oleh pencipta langit dan bumi di dalam kitabnya. Maka hanya akan menjadi baik harta tersebut bila dibagi sesuai dengan ketentuan Allah di dalam kitabnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ridwan Tirmidzi atas faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini berkaitan dengan bab waris, dan kita sudah menyelesaikan bab al-hajab. Kita akan lanjutkan tentang bab asobat insyaallah di kesempatan Kamis yang akan datang. Kami mohon maaf masih banyak pertanyaan tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada, dan mohon maaf juga tadi ada beberapa telepon yang terputus. Nanti bisa disampaikan kembali pertanyaan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan semoga pembahasan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kita untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari dari pembahasan syarah Umdatul Fiqih. Di penghujung kajian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.